Katakan jangan membunuh, Tuhan Yesus mengatakan kasihi musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiayamu. Aku hanya ikut perintah Tuhan Yesus saja. Aku tidak tunduk lagi terhadap perintah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu telah dilakukan Tuhan Yesus untukku gitu loh. Jadi karena Yesus sunat, apakah aku harus sunat? Tidak. Apakah Yesus melakukan hari Sabat? Iya. Apakah aku melakukan hari Sabat? Tidak. Tuhan Yesus nggak ada menyuruh lakukan hari Sabat. Aku hanya hidup atas perintah Tuhan Yesus. Aku menjadi jemaat Tuhan Yesus dan aku dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Gitu Bang. Silakan Bang. Oke Bang. Ini Bang ada 3 hal yang perlu memang saya kasih tahu. Oke. Yang pertama, Sabat itu penciptaan sudah ada dan Sabat itu disatukan dengan penciptaan dan jelas ditekankan di sana. Ya. Lalu Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah hidup menjadi manusia ya. Dan kita lihat kehidupan firman itu berhari Sabat. Artinya penciptaan Sabat itu dijadikan. Kedua, waktu Yesus turun ke bumi, ke dunia yang berdosa ini, Sabat itu dilaksanakan. Yang ketiga, Abang buka entah di Wahyu atau di Yesaya, Sabat itu tetap dirayakan di surga. Siap. Siap. Oke. Oke Bang ya. Lakukan aja Bang seluruh hukum Taurat itu Bang. Lakukan aja. Begini Bang, satu lagi sih. Saya senang sebenarnya semangat Iya. Abang ini ndak bisa saya punya. Betul. Ya, itu menampar saya karena ya. Abang cerita sedikit tadi background Abang gimana dan saya anggap luar biasa. Tapi tadi Abang sempat juga menyinggung tentang bait suci. Mungkin Abang bisa kita bahas bait suci atau enggak begitu kira-kira. Oke, silakan. Silakan kita bahas bait suci silakan. Tapi gini loh. Oke. Siap. Gini Bang, biar fair ya. Biar fair ya. Ya. Biar fair itu. Sebentar dulu. MBN, anak Batak, Gurunda Juma. Bisa dia nggak lapor, biar ku naikkan. Tanya dulu dia, mau nggak dia berdebat jangan lapor-lapor, biar ku naikkan. Kalau lapor-lapornya, ampun. Sebentar dulu Bang Junior ya. Matikan dulu mic Bang ya. Matikan dulu Bang. Matikan dulu sebentar. Matikan dulu ya. Gini. Bukan nggak mau ku naikkan. Kalau ku naikkan berdebat, bisa nggak lapor gitu. Kalau lapor bah udahlah kalah lah aku, menanglah kalian bah. Menanglah kalian. Aku yang ku takuti mamakunya. Mamakunya yang ku takuti nanti kalau dengar kabar mamaku. Itu ya. Kalau bisa kau jamin nggak lapor, ayo berdebat. Kalau lapornya, aduh sorry kali dulu kawan-kawan, udah kalah lah aku kalah. Kalah lah aku kawan. Kalau menggunakan polisinya kalah lah aku kalah. Gitu ya. Udah mengalah aja lah aku gitu. Kau tegaskan dulu itu. Kalau bisa kau jamin berdebat aku sama kau nggak lapor, kulayani. Tapi kalau seperti tadi malamnya bah, ampun aku buang, takut aku. Langsung kekuasaannya ditunjukkan. Itu tegaskan dulu. Kalau bisa kau tegaskan kulayani. Silakan Junior. Oke Bang, kan bait suci ada ya dari zaman Musa pertama bait suci diperkenalkan kan begitu, dipertontonkan di orang Israel kan begitu. Oke. Pertanyaannya ini yang pertanyaan Bang. Bait suci kan ada di bumi. Kira-kira bait suci ada di surga enggak? Oke. Abang mengerti enggak arti? Oke. Abang bisa enggak? Abang pernah enggak mendengarkan kata tipologi? Tipologi, kira-kira apa itu Bang? Oke, aku ganti. Abang mengerti enggak arti dari penggenapan dan nubuatan? Oke, boleh. Iya Bang, pernah dengar. Oke, nah jadi gitu ya. Nah, bait suci itu adalah rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Kan begitu? Benar ya? Nah, Musa dulu Bang, Musa dulu. Musa tidak membangun bait suci. Musa tidak membangun bait suci, Bang. Tapi abanglah dulu menjelaskan. Ya udah, abang dulu menjelaskan, silakan. Oke. Pertanyaannya sebenarnya hanya ya atau tidak. Kalau kan di bumi ada bait suci. Pertanyaannya di surga ada bait suci. Ya atau tidak. Kalau tidak kenapa? Kalau ya kenapa?
Hanya Oke. begitu Bang. Gitu. Di surga itu ada bait suci, ada. Ya. Tapi menjawab pertanyaan itu nggak bisa sesimpel yes or no Bang, harus dijelaskan dulu. Tapi nggak apa-apa, ku ikuti kata-kata Abang, ku ikuti. Kan, Iya, ya. kan ku bilang Bang, kita ini sesama Kristen, berarti enggak terlalu beda kok. Iya, makanya aku jawab iya. Oke, kira-kira menurut Abang, kenapa harus ada bait suci di bumi ini? Kenapa harus ada di surga juga? Karena yang di bumi sudah tidak ada lagi. Bukan, maksudku kan sekarang memang udah nggak ada lagi. Dulu kan ada, terus pas Yesus sudah mati di kayu salib, ya udah bait suci itu memang udah nggak ada lagi karena udah diratakan waktu reformasi gereja kan udah hancur itu semua. Oke. Ketika perang Ya. itu. Oke. Pertanyaannya, kenapa bait suci itu kan bait suci hanya ada di perjanjian lama dan di awal perjanjian baru. Sampai Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Hanya sampai itu batasnya bait suci. Pertanyaannya, Iya. Oke. kenapa bait suci itu ada di bumi, ada juga di surga? Oke, sekarang bait suci tidak ada lagi di dunia. Sebab Bukan, bait suci itu Bukan, kan dulu. nggak ngerti aku Bang, nggak ngerti aku Bang. Coba Abang aja lah yang mengapalah yang Bang. menjelaskan. Nggak paham aku apa yang Abang sampaikan. Kayaknya bahasaku simpel. Oke, Bang. Lihat, dengar, Oke. Bang. Dulu zamannya Musa, bait suci itu kan ada. Oke. Zaman Salomo. Di zaman Musa belum ada bait suci Bang. Yang membangun bait Oke. suci itu adalah Salomo Bang. Oke, kita ikuti aja jalur Abang. Oke. Bukan Bapak jalur saya siap itu dari mana Alkitab aja. yang bilang. Coba Abang udah Iya. pernah nggak baca Itu betul. Alkitab Bang? Iya, Abang. betul Bang. Itu ada tertulis kok. Betul. Nah, itu. Oke. Zaman Salomo ada bait suci. Oke. Oke. Ah, terus sampai awal di perjanjian baru bait suci ada. Oke. Oke. Pertanyaannya, kan itu udah hancur. Dulu, Oke. kenapa ada bait suci itu dulu? Dulu. Terus di surga juga ada. Kenapa ada dulu? Kenapa ada dulu? Karena dibangun Salomo. Oke, memang iya betul. Apa maknanya apa kira-kira? Tempat untuk berkumpul untuk memuji Tuhan. Oke. Terima kasih Bang atas jawabannya. Tapi kalau aku jawab ini Abang mau nggak fair Ya begitu? silakan saja, Izinkan silakan saja. Ya udah silakan saja. biar fair-fairan kita ya. Kalau Oke. Abang mau buka di bilangan itu berbicara bait suci juga di bilangan itu. Oke. Nah, jadi bangunan yang didirikan Salomo itu gambaran ataupun tiruan dari bangunan daripada Musa. Dia bahkan membangun lebih megah daripada yang didirikan oleh Musa. Jadi begini, ingat Bang ini ya, perlu diingat karena Alkitab juga menuliskan. Bait suci itu Bang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama halaman. Oke. Yang kedua bilik suci. Oke. Yang ketiga bilik maha suci. Oke. Oke. Di bilik suci terjadi penyembelihan, itu kurban namanya. Makanya di negara kita inilah aku juga takut menyinggung siapa. Kurban itu. Aduh, inilah sebentar dulu. kurban. Ada masalah sebentar ya. Sebentar dulu ya. Aduh, siapalah yang meripot aku ini? Siapalah yang meripot aku ini? Heran aku. Tunggu dulu Bang, Masih tunggu dulu. lanjut ke ini, Bang. Kumatikan dulu. Kan ada nampak di situ kan? Nampak kan? Kumatikan Nggak dulu ada, ya. Wah, udah semangat kali aku Bang. Enggak, takutnya nanti apa? Rungkat pula TikTok ini Bang. Takutnya rungkat Enggak. pula nanti. Nggak apa-apa Bang, sama-sama Ya. dekat kita. Enggak, ini langsung 5 menit lagi kuat live lagi. Langsung 5 menit langsung live. Oke, Gitu. Abang fair nggak mengundang aku lagi biar ku jelaskan ini?
Iya, naik kau nanti istirahat dulu 5 menit atau 10 menit karena ada teguran. Ya, aku matikan dulu Sangat, bentar ya. iya bang, ingat ya bang. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin dialog diskusi santai padahal dengan dengan anak bata ini kan. Aku mau ke atas diskusi santai aja. Kok jadi kayak gitu? Karena semua Laskar Api dibawa menulis bahwasanya naikkan abang semua. Ketar-ketir dia pucat. Padahal saya mau naik santai, diskusi, tanya jawab santai. Tapi ketakutan kali dia menaikkan. Allah Akbar. Mukanya sudah semakin pucat. Tapi anehnya maunya dia istirahat dulu, rehat dulu. Jangan malah semakin menjadi-jadi. Tadi laporannya teman-teman, dia maki-maki Bang Suma. Dia hina-hinakan Bang Suma tadi. Ya, makanya saya ke tempatnya beliau sekedar hanya untuk tanya-tanya tentang agamanya, ya kan? Murni bertanya, ingin tahu sejauh mana pemahaman anak ini terhadap konsep ketuhanan atau konsep kitab atau konsep nabi, rasul dan seterusnya. Malah dirungkatin. Alasannya ada teguran. Lucu ya? Ya sudah, kita coba tunggu-tunggu ya sahabat-sahabat sekalian. Kita tunggu apa benar sesuai dengan perkataannya bahwa dia akan live lagi. Kita tunggu, semoga aja dia tidak ini. Dia tidak lari malah, ya kan? Karena typingan di bawah, waduh, Masya Allah. Sahabat-sahabat Api, Laskar Api, dan juga netizen Zulkifli Mabas Official itu semua pada typing di bawah, naikkan Bang Suma, Abang Suma. Masya Allah. Ternyata panik dia, gelisah, gusar hatinya. Gimana semua yang disampaikan adalah asumsi. Ditanya sama Advent, sama-samanya juga, yang satu juga asumsi, yang ditanya asumsi, yang bertanya asumsi, sama-sama asumsi. Yang bertanya dari Advent juga so cantik, yang menjawab juga so cantik. La haula wala quwata illa billah. Sama-samanya mereka so cantik, yang bertanya so hebat, yang ditanya lebih hebat. Asumsinya luar biasa. Aduh, bait suci mereka bahas. Apa ngerti mereka? Yang lucu ya, mereka bahas-bahas kitab agama orang. Padahal mereka hanya mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian mereka asumsikan sesuai dengan keyakinan mereka. Yang kitabnya orang dipakai, mengasumsikan imannya. Mereka tidak sadar itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh ya teman-teman, ada yang bertanya apa masih nerima dari netizen untuk Palestina? Iya masih, ya masih teman-teman. Cuman kenapa kita masih terima? Perlu sahabat ketahui bahwa kita belum kirim ke sana karena kita mencari mencari jaringan yang betul-betul akan menyuarakan api di sana, menyuarakan apologet. Mereka kita minta untuk buat spanduk di sana ya teman-teman. Oleh karena itu kita berharap supaya sahabat-sahabat yang masih ingin berdonasi ya silakan aja ya, sambil kita menunggu informasi dari Bang Ali dan juga Dinda Eresto yang sudah menghubungi teman-teman yang ada di Palestina. Insya Allah kita amanah untuk melanjutkan infak dan sedekah sahabat. Oke gitu ya. Jadi yang ingin berinfak bersedekah untuk sahabat-sahabat kita di sana silakan aja. Kita sambil menunggu anak bata, semoga dia sudah live. Oh ternyata belum teman-teman. kita tunggu lagi ya. Sabar ya. Ini bang yang di Palestina ujungnya 333. Iya, untuk Palestina sahabat-sahabat semua tahu 333 untuk apa lagi? Infak dan sedekah zakatnya untuk mualaf 111.
gitu ya teman-teman. Kayak tadi yang di Medan, alhamdulillah sudah sunat yang di Medan tadi. Yang tadi malam kita mualafkan itu sudah sunat, dan beliau membutuhkan biaya sebesar 4 juta. Bisa nggak dikirim Ya, bisa. foto sunatnya? Bentar ya teman-teman ya. Silakan. Sekalian kita lihat teman kita yang sunat. Namanya siapa tadi itu? Oke, sabar ya teman-teman, saya kirim dulu ke admin kita. Habis itu nanti oke. YouTuber. Sabar ya. Kita lihat teman kita yang mualaf semalam sudah disunat tadi, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini apa ojek tidak bisa dipertontonkan ini karena ini apa vulgar, benar-benar disunat, benar-benar diperlihatkan dia punya pucuk. Ada lagi wah. Tunggu. Tapi ini mang lihat nampak sekali ininya. Nampak sekali. Bisa nggak ditutupi? Coba saya kirim ya. Bisa nggak ditutupi? Nggak usah diputar videonya maksudnya. Dikirim aja, diperlihatkan sama teman-teman, tapi nggak usah di. Nah ini fotonya, ini Habib ya, Habib yang semalam ini beliau lagi berbaring, sahabat kita yang di Medan ya, yang di Medan sementara disunat. Nah ini tadi laporannya membutuhkan biaya sunat 4 juta rupiah. Jadi teman-teman yang ingin membantu sahabat kita yang mualaf, silakan. Salah kirim pak. Salah kirim. Wallah. Oh iya betul, saya salah kirim grup. Sorry. Tapi kalau bisa jangan di ini, yang tidak ada ininya, bisa nggak ditutupin aja itu. Jangan diputar videonya. Seperti ini pak. Silakan. Kelihatan itu? Enggak. Jadi Iya. Ini fotonya. itu terlihat di YouTube. Iya. Udah hilangkan lagi. Ini terlalu lama. Oke. Ya gitu ya teman-teman, sekedar laporan dari kita supaya diketahui bahwa api dalam hal ini teman-teman netizen betul-betul kita realisasikan, kita aplikasikan dalam gerakan kita untuk teman-teman mualaf ini, benar-benar kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi program para apologet gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Coba monitor lagi si Ana Bata, katanya 5 menit, ini udah lebih 5 menit, ini sudah lebih 5 menit. Jangan sampai dia, kalau dia nggak live berarti betul-betul dia ketar-ketir, ketakutan berarti. Ini udah berapa menit? Sudah berapa menit? Belum live juga. Iya, udah berapa menit ini Udah teman-teman? berapa menit ya? Tadi dia katakan 5 menit sampai 10 menit. Katanya ada peringatan pelanggaran. Saudara Musli Abdur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kita tutup dulu bah. Nanti kalau live
Kita live kan kemarin. Kita tunggu sedikit lagi. Kita tunggu berapa menit sudah? Itu ada live. Mana? Tuh, Tuh. itu. Hmm. Oh ya. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya Anak Batak kembali menemui kawan-kawan di sosial media di TikTok ini untuk membicarakan tentang kitab suci. Kita hanya membahas agama Kristen. Nah, kawan-kawan, tadi kenapa aku matikan? Karena tadi ada pelanggaran. Tadi ada pelanggaran, kawan-kawan. Jadi kalau ada pelanggaran itu harus dimatikan dulu sebentar. Kalau tidak dimatikan sebentar, pelanggaran itu dilanjutkan, maka TikTok ini akan rungkat, channel ini akan rungkat, kawan-kawan ya. Makanya aku matikan dulu sebentar, baru aku lanjutkan lagi. Tidak ada yang kawan-kawan yang takut, apalagi membahas tentang kitab suci saja tidak masalah. Tidak masalah, bukan takut. Semua apa yang ditulis di dalam Kejadian sampai Wahyu, aku bisa menjawabnya. Gitu ya. Ingat kawan-kawan, dari Kejadian sampai Wahyu aku akan menjawab. Nah, jadi kenapa aku matikan tadi? Karena tadi ada pelanggaran. Namanya juga ada pelanggaran, ada pemberitahuan, ada pelanggaran. Lalu kata kawan-kawan yang mengerti kalau ada pelanggaran dimatikan dulu, baru live lagi. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, sekarang aku lanjutkan lagi. Nah, datang lagi si Juma ini. Semangat malam anak Batak. Aduh. Gimana saudara ini? Takut. Anggotamunya yang nggak main. Anggotamunya yang nggak main. Enggak, bukan begitu saudara. Saudara takut dilapor, tapi saudara tanpa ilmu berbicara. Masa kan kamu katakan Waraka mengatakan Naumus itu setan. Tapi nggak usah kita bahas itu ya. Ya, saya hanya ingin tahu Dulu dari dong saudara. sama anggota, dengar dulu Bang. Bilang dulu sama anggotamu itu, kalau berdebat ya berdebat aja, argumen dibalas dengan argumen, nggak usah lapor-lapor lah. Iya, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan. Ya, Itu baru saya sudah mantap. nggak usah lapor-lapor, nggak usah. Ngapain juga dilapor? Ya, tidak penting pun itu, karena kita memang perlu edukasi. Dari teman itu Kristen dia. ada yang menyampaikan, dari Islam juga ada yang menyampaikan gitu. Cuman lain kali pelajaran, kalau misalnya kita menyampaikan argumen itu harus berdasar. Ada dasar kita, seperti saudara mengatakan, Waraka mengatakan Namus itu adalah setan. Itu salah, itu nggak ada data. Mau sampai kapanpun nggak akan pernah saudara temukan. Nah, itu. Jadi kita pelajari dulu, setelah ada dasar kita berkata, berbicara baru, supaya kita terhindar dari hukuman gitu loh. Saya juga tidak ingin teman-teman apologet itu, Islam maupun Kristen, ada yang tersangkut dengan hukum. Gak mau saya. Itu dari dulu itu. Boleh tanya Ibu Uti atau siapapun yang pernah saya katakan kepada mereka. Gak perlulah kita repotkan negara ini dengan hal-hal yang seperti itu. Ya cukup Itu mereka. Itu makanya aku bilang Bang. Terkadang seperti tadi lah. Lapor-lapor katanya. Buat apa sih dilapor-lapor? Enggak Buat lah. apa sih dilapor-lapor? Kalau yang kayak gitu nggak perlu. Itu kan apalagi kita diskusi. Yang salah itu kalau monolog. Kalau yang kayak gitu semalam itu kan kepleset aja kan. Apalagi kalau saudara secara gentleman mengatakan saya minta maaf kepada umat Islam dengan Tapi perkataan itu. udah dilapor, tapi udah ada ancaman hukum-hukum itu, makanya keluar. Siapa Karena yang lapor? ada di rekaman itu, kau laporkan segala macam, makanya keluar aku. Nggak Gitu nggak ada yang lapor itu, nggak ada. Nggak mungkin lah, nggak semudah itu orang melapor bang. Nggak semudah itu pas ngetik lapor-lapor, enggak lah, nggak semudah itu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Iya, saya Tapi hanya. satu dulu ya, nggak ada Gimana? istilah jangan lapor-lapor ya, jangan lapor-lapor. Ini tegaskan dulu. Kalau Iya. bukan kamera abang sebentar, abang bilang dulu jangan lapor-lapor.
Ya, ya sudah kamu katakan dulu permohonan maaf kalau gitu. Lihat, sekarang begini, itu kan berdebat. Argumen dibalas dengan argumen saja. Jangan Bukan, berlapor. bukan itu. Pernyataan yang mengatakan Waraka mengatakan Nomos itu setan. Nah, Itu loh. aku nggak membahas Nomos, Bang. Nomos ya. Coba kita lihat kalau kita baca kisah itu bahwa Waraka bin Naufal itu menerjemahkan Injil ke bahasa Ibrani, kan begitu? Bukan. Injil ke bahasa Arab. Makanya muncul An-Namus, berasal dari kata namus atau nomos dalam bahasa Yunani. Nomos dalam bahasa Yunani itu hukum, bukan setan. Kita tidak membicarakan nomos, Bang. Kita nggak membicarakan nomos. Coba Abang baca deh. Sebenarnya profil Warokah ini apa sih? Apa sih profil dari Warokah ini? Dia rabi. Dia Ya, dia kan imam Nasrani. Orang Nasrani kan? Dia orang Ya, Nasrani. Nasrani. Oke, apa yang dilakukannya? Dia menerjemahkan Injil ke bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Injil ke bahasa Arab, dari nomos menjadi An-Namus. Oke, sabar ya, sebentar ya. Ya, Coba silakan. lihat dulu. Sebentar ya. Iya, semalam kan sudah tunjukkan dalam Bukhari 3. Gitu. Enggak, kita melihat profilnya aja dulu ya. Kita melihat profilnya aja. Oke. Tapi pernyataan saudara Waraka mengatakan Namus itu iblis, setan itu yang kena. Makanya saya katakan Dia orang Nasrani atau enggak? Dia orang Nasrani atau enggak, Bang? dia Nasrani. Nah, dia orang Nasrani kan? Artinya Kita dia belajar dari sudut pandang Nasrani. Gitu loh. Coba kita lihat ya, sabar ya. Sabar, Oke. Nah, atau gini, tolong tunjukkan Nomos itu iblis atau setan. Di mana Bukan tertulis? nomos. Tapi Bukan nomos itu bahasa apa coba, Bang? Nomos itu bahasa apa? Nomos itu bahasa Yunani. Kan sudah dikatakan Kita itu. tidak sedang membicarakan bahasa Yunani, Bang. Coba ya, Lalu? beliau untuk bertemu, sabar. Hadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, Terus? putra paman Hadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Nggak ada Terus? bahasa Yunani, Bang. Nggak ada Iya. bahasa Yunani. Bahasa Ibrani. An-Namus itu bahasa Yunani. Kalau yang ku tahu An-Namus itu Bang bahasa Arab. Iya Udah. betul. Tapi itu disadur dari kata nomos dalam bahasa Yunani. Tidak membahas tentang nomos, Bang. Nomos itu bahasa Ibrani. Coba aku baca ya. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Hadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, Bang. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraka sudah tua dan matanya buta. Artinya dia hanya menulis dalam bahasa Ibrani. Bukan bahasa Yunani, Bang. Tapi ya sudahlah. Udah lupakan saja lah itu. Ya, itu dia makanya. Anda tidak punya sumber dengan mengatakan nomos itu setan. Tidak ada sumbernya. Tidak mengatakan nomos, Bang. Nomos itu hukum-hukum. Itu bahasa Yunani. Iya, yang tapi kita bahas adalah namus. Yang kita bahas adalah namus. Karena yang ditulis oleh Waraka ini adalah bahasa Ibrani. Bukan berbahasa Yunani gitu loh, Bang. Kalau dia bahasa Ibrani jatuhnya ke Hatorah. Hatorah dalam bahasa Yunani itu nomos atau nomou. Gitu loh, saudaraku. Oke, Jadi, ya sudahlah. Oke, ya. Oke, nah sekarang saya cuma ingin bertanya kepada saudara saya ini. Bisakah saudara saya membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Oke, baik. Silakan. Oke. Yesus itu adalah manusia. Tetapi dia tidak sama seperti kita. Sebab dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sesuatu yang ilahi menjadi manusia. Sekarang coba saya akan tunjukkan dulu. Di dalam Filipi 2. Ayat 6 dan 7. Oke. Iya, sudah hafal ya. Nah, baguslah kalau sudah hafal ya. Alhamdulillah. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bedakan bang, dia manusia atau rupa Allah yang menjadi sama dengan manusia tentu saja berbeda. Dia benar-benar manusia, tetapi dia bukan manusia yang seperti kita, tetapi sesuatu yang ilahi yang menjadi sama dengan manusia. Itu bang. Semoga bang bisa membedakannya bang. Kalau mau jujur, apakah Yesus itu manusia? Benar, Yesus itu manusia, tetapi dia adalah sesuatu yang ilahi yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Nah, Oke, berarti nggak ada bisa Anda, saudara, tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia, kan? oke. Yesus itu adalah manusia tetapi tidak sama seperti kita. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Kan udah jelas tadi di dalam ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah loh. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, berarti nggak bisa dibuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia, kan? Kenapa tidak bisa dibuktikan? Coba Dan buktikan banyak bahwa bukti bahwa Yesus itu bukan manusia yang sama seperti kita. Iya. Karena dia manusia yang mengampuni dosa. Iya. Dia manusia yang berkuasa mengambil nyawanya kembali. Tentu saja dia tidak sama seperti kita. Tapi dia tidak bisa dibuktikan kalau dia bukan manusia, kan? Kenapa tidak bisa dibuktikan? Nah, coba saudara buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Oke. Coba kita lihat di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Apakah ada manusia yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Yesus? Tentu saja tidak. Seperti apa itu misalnya? Contoh, ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apakah ada manusia yang menjadi Tuhan atas hari Sabat? Oke. Yang pertama, yang kedua. Apakah ada manusia yang bisa mengampuni dosa? Nah, Yesus sebagai manusia dia mengampuni dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah dia bisa menjadi penguasa atas segala sesuatu? Adakah manusia yang menjadi penguasa, menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup? Hanya Yesuslah manusia yang menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Oke. Sehingga benarlah apa yang dikatakan para nabi, bahwa seorang anak akan lahir, telah diberikan untuk kita, dan dia akan disebut Allah yang perkasa. Oke. Baik. Silakan. Oke. 3 poin yang saudara sebutkan. Pada saat Yesus menyatakan itu, contoh misalnya mengampuni dosa, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Apakah pada saat dia mengatakan itu dia bukan manusia? Oke. Dia Allah yang menjadi manusia. Dasarnya adalah dalam rupa Allah mengambil rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia tetap Allah, Bang. Iya, Contoh gini. berarti pada saat dia mengatakan dia membangkitkan orang mati, pada saat itu juga dia manusia, kan? Oke, dia manusia. Rupa Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti dia tidak bisa berubah. Dia tetap manusia, kan? Pada saat itu. Dia tetap manusia, tetapi dia tidak sama seperti kita. Oke. Dia tidak sama seperti kita. Pada saat dia mengatakan aku mengampuni dosa, atau Anda mengatakan Yesus itu mengampuni dosa dan seterusnya. Tapi perkataannya itu tidak bisa merubah dirinya, bukan manusia. Tetap saja dia manusia, kan? Dia tetap manusia, tetapi dia adalah Allah. Karena dalam rupa Allah, dia mengambil rupa seorang hamba. Dasarnya dulu, Bang. Coba aku baca sekali lagi dasarnya ya. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya dia bertahan kalau dia adalah Allah. Ya. Tetapi
Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Berarti Yesus manusia. Yesus manusia, tetapi dia dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah, dia menjadi manusia. Itu dasarnya. Yang mana yang benar? Karena pada saat Yesus itu di dunia, dia manusia. Oke, baik. Sekarang begini, aku bikin analoginya lagi ya. Iya, iya. Nah, tapi kita jujur aja lah dulu kita berbicara sudah. Contoh, Presiden Vladimir Putin. Presiden Vladimir Putin tinggalnya di istana sebab dia adalah presiden. Tapi kalau dia mau merendahkan dirinya menjadi petani, apakah dia bukan presiden? Dia tetap presiden sekalipun dia jadi petani. Ya palingan pas pampres mengawal dia di ladang itu. Sebagai petani, dia tetap presiden. Tetapi dia ingin menjadi petani. Maka dia disebut petani. Bukan berarti dia tidak presiden lagi. Artinya, meskipun Presiden Vladimir Putin menjadi seorang petani, dia tetap presiden. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dalam rupa Allah, dia menjadi manusia. Dia manusia, tetapi dia tetap Allah karena dia adalah manusia dalam rupa Allah gitu. Coba sekali lagi aku bacakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya dia mempertahankan bahwa dia Allah karena dia dalam rupa Allah menjadi manusia, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Nah, itu silakan. Oke, jadi kita tidak bisa kemudian membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yesus itu manusia, Bang. Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti kita nggak bisa membuktikan bahwa dia bukan manusia, kan? Bisa kita buktikan. Coba. Kita membuktikannya yang bahwa pertama dia bukan manusia, coba. Ya, Coba kita buktikan bahwa dia bukan manusia. Ketika dia mengampuni dosa, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ketika dia mengampuni dosa, dia tetap manusia kan pada saat itu? Dia rupa Allah yang menjadi manusia. Iya, artinya dia tetap manusia kan pada saat itu? Dia manusia, tetapi dia rupa Allah yang menjadi manusia. Kalau begitu, kenapa di dalam Roma 14:9 setelah dia mati untuk menjadi Allah? Kenapa harus mati untuk menjadi Allah? Bagi orang yang mati dan yang hidup. Iya, itu dia, makanya saya tanya, kenapa dia harus mati dulu untuk menjadi Allah? Kalau memang dia adalah Allah. Karena saya dan saudara saya ini tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Mau sampai kapanpun Yesus manusia. Coba. Baik. Silakan. Oke. Sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus itu hanya Allah bagi orang yang hidup. Sebab Allah bagi orang yang mati itu adalah iblis. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, dia meremukkan kepala iblis ini, membebaskan orang-orang dari alam kubur itu. Maka dia menjadi Tuhan atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Sebelumnya dia menjadi Tuhan atas orang hidup saja, karena dia belum mengalahkan kerajaan maut. Setelah dia mengalahkan kerajaan maut, maka dia menjadi Tuhan bagi orang-orang mati. Coba aku baca di dalam Roma 14. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yang tadinya dia Tuhan hanya untuk orang-orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub hanyalah Tuhan bagi orang-orang hidup. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun ke dalam kerajaan maut, mematahkan kerajaan maut itu, maka dia menjadi Tuhan baik orang mati maupun orang hidup. Itu Bang, silakan. Ketika saudara mengatakan dia menjadi Tuhan, tetap aja dia manusia kan, tidak bisa dirubah. Kita nggak bisa merubahnya. Di atas kertas dia menjadi Tuhan, tapi faktanya dia tetap manusia kan. Dia rupa Allah yang menjadi manusia, Bang. Dia rupa Allah yang menjadi manusia, berbeda, Bang. Dengan manusia tapi kemanusiaan Yesus ini tidak bisa kita pungkiri.
kita tidak bisa membuat kemanusiaan Yesus berubah menjadi bukan manusia. Tetap aja dia manusia. Benar nggak? Dia tetap manusia. Udah, dia tetap manusia, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Sudah aku bilang tadi, Vladimir Putin ketika menjadi petani, Vladimir Putin itu tetap petani meskipun dia presiden yang menjadi petani. Gitu loh. Dia tetap presiden sekalipun dia jadi petani. Jadi memang benar Vladimir Putin itu petani. Sekalipun dia presiden, demikian juga dengan Yesus. Yesus manusia, benar. Yesus itu manusia, tetapi Oke. dia tetap Allah. Gitu. Oke. Silakan. Putin ini pernah berubah bentuk tak? Oke, Ketika dia baik. petani, ketika dia presiden, pernah berubah wujud nggak? Berubah bentuk? Tentu saja paling seragamnya yang dilepaskannya. Oke. Tentu saja dia tidak pakai seragamnya Oke. ketika memegang Oke. cangkol. Oke, baik. Theos yang Anda maksud Allah itu apakah pernah berwujud manusia sebelumnya? Oke. Baik. Teofani di dalam iman kekristenan itu sangat jelas sekali dituliskan di dalam Alkitab bahwa Theos atau Tuhan yang kami sembah itu bisa dalam bentuk tiang api, tiang awan. Memang penampakannya seperti itu. Artinya Tuhan yang kami sembah itu bisa mewujudkan atau menunjukkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam tiang awan, dalam tiang api, dan dalam manusia. Oke, jadi tiang awan itu Tuhan. Iya, dia Tuhan. Dia Tiang Tuhan. api juga Tuhan. Tiang api itu juga Tuhan. Yang Yesus pada juga waktu Tuhan. itu, Iya, Yesus Yesus. itu Tuhan, gitu loh. Jadi sudah Gini, berapa Tuhan ini? Sudah berapa Tuhan? Tiang api, bukan tiang sudah awan. berapa. Bukan sudah berapa, Bang, ya. Ketika bangsa Israel dilindungi Tuhan dengan membuat tiang api, ya tiang api itu adalah teofani Tuhan. Lalu di Yesus? siang hari, Yesus teofani juga. Yesus itulah gambaran dari Allah itu. Beda dengan Penggenapan teofani. Segala teofani. Yesus Beda. itulah gambaran dari Allah itu. Beda dengan teofani, Bang. Teofani itu penampakan. Nah, Yesus itulah penggenapan dari teofani itu. Yesus Ya, itu itulah penggenapannya. Artinya, Oke, Yesus oke. itulah gambaran dari Allah itu. Kalau dulu Allah itu menampakkan dirinya melalui tiang api. Allah itu menampakkan dirinya melalui semak belukar. Allah itu menampakkan dirinya melalui tiang awan atau kabut di atas gunung Sinai itu biar bertemu dengan Musa. Nah, Oke. Yesus itulah gambaran Allah yang sesungguhnya. Jadi dia tidak menampakkan diri lagi dalam tiang api, tiang awan. Sebab dia sudah datang sebagai manusia. Yesus itulah teofani yang terakhir. Oke. Itu, Bang. Oke, baik. Sejauh ini kita diskusi, adakah dalil yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Oke, baik ya. Oke. Sudah kutunjukkan tadi, Bang, ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa. Sebab tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Yang menghapus dosa tidak bisa, ya. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa. Yang pertama- Boleh tunjukkan dalilnya di mana Yesus menghapus dosa, Bang? Oke. Oke. Coba kita lihat di dalam sebentar ya. Markus, Boleh? coba. Ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali kawan-kawan. Iya. Coba kita lihat di dalam Matius 9 ayat 2. Ada Matius banyak 9. sekali. Matius 9 ayat 2. Iya. Sebentar ya. Oke. Nah, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah ya anakku, dosamu sudah diampuni." Manusia mana bisa mengampuni dosa? Enggak bisa. Di situ Hanya Yesuslah. Di situ Yesus hanya tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni, tapi dosamu telah kamu sudah diampuni. diampuni. Adakah manusia yang bisa mengatakan seperti itu kepada manusia? Contoh ini, Ustadz Juma. Bisakah Ustadz Juma mengatakan sama aku, "Anak Batak, dosamu sudah diampuni"? Bisakah Ustadz Juma mengatakan seperti itu sama aku? Tentu saja nggak bisa, karena Ustadz Juma bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan seperti itu, dan Yesus mengatakannya. Gitu, Bang. Ketika seseorang itu kemudian bertaubat dan memperlihatkan bukti pertobatannya, kita bisa mengatakan dosamu telah diampuni, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Itu kan kaidah
di agama Kristen, kalau kita bertobat, dosa kita diampuni. Kalau Yesus itu, oke lah, anggaplah Yesus yang kemudian mengampuni. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengampuni, bisakah dia menghentikan kondisi dia sebagai manusia? Oke. Tetap aja manusia Kalau kan sudah pada saat itu? waktunya, ya, kalau sudah genap waktunya, dia akan menghentikannya. Maksudnya? Contoh ini, contoh, ketika dia hendak didorong ke dalam jurang, karena belum genap waktunya, dia mengelak. Nah, di kayu salib, karena sudah tiba waktunya, dia menyerahkan nyawanya. Artinya dia berkehendak atas apapun. Ketika belum genap waktunya, pekerjaannya belum selesai, didorong ke dalam jurang pun dia tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya belum genap. Tetapi setelah tiba waktunya, disalibkan aja dia mati. Gitu Bang. Jadi Yesus bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang dikehendakinya gitu. Silakan. Iya, jadi pada saat dia mengampuni dosa, posisi dia saat itu tetap aja manusia kan? Dia Allah yang menjadi manusia, Bang. Dia tetap Iya, manusia. iya, Dia tetap dia- manusia, tapi dia tetap dalam manusia, rupa Allah. oke, oke. Dalam rupa Allah. Bukannya Allah dalam rupa manusia, bukan dibalik. Sama saja. Allah dalam rupa manusia, manusia dalam rupa Allah, sama saja, Bang. Oh. Ketika Yesus di dunia. Apakah Allah menurut saudara itu punya, mohon maaf, punya kelamin, punya anus, punya rambut? Oke, baik. Ya, silakan. Sekarang aku jawab. Apakah Allah itu bisa punya asap? Tentu saja Allah tidak bisa punya asap, tetapi ketika dia menjadi api, maka Enggak. akan Tadi punya asap. Anda mengatakan Yesus dalam rupa Allah. Sebentar dulu, aku jawab dulu. Apakah Allah itu punya kelamin? Aku jawab dulu ya. Udah. Ketika Allah itu menjadi tiang api, maka dia akan menghasilkan asap. Nah, ketika Allah itu menjadi semak belukar yang menyala, maka semak belukar yang menyala ini akan menghasilkan asap. Nah, kan begitu. Apakah Tuhan punya asap? Tentu saja tidak. Tetapi ketika dia menjadi api, dia akan menjadi punya asap. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika Allah menjadi manusia dan memilih menjadi Yesus, ya tentu saja Yesus punya kelamin. Karena dia menjadi manusia gitu loh. Bukan berarti Allah itu punya kelamin. Berarti bukan dalam berarti rupa, Allah itu ada jenis kelaminnya. berarti Yesus bukan dalam rupa Allah. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, Bang. Aduh, kayak mana siapa? Boleh ndak? Oke. Boleh ndak bacakan saya 1 Timotius 1 nomor 17. Oke, aku baca ya. Iya. Aku baca. 1 Timotius 1 ayat 17. Siap. Oke. Oke. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itu Yesus atau bukan? Itu Yesus. Kapan Yesus bisa tak nampak? Setelah dia naik ke surga, dia naik ke surga, selama kita di dunia ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Dia Tapi tidak nampak. Bahkan sebelum dia menjadi manusia, dia tidak nampak. Dia kan menjadi manusia untuk satu pekerjaan tertentu dan kita melihat dia. Makanya Oke. Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, sudah melihat Tuhan. Makanya kata Tuhan Yesus. Nah sekarang kita tidak melihatnya lagi karena kita masih di dunia. Tetapi kalau dia nanti datang menyongsong kita di awan-awan, kita akan melihat dia. Tapi Dengan ketika Lukas mengatakan langit terbelah, dia melihat Yesus duduk di samping kanan Bapa. Oke. Masih kelihatan dia, padahal yang dikatakan tak nampak, tak terhampiri. Penglihatan berbeda. Gini loh Bang. Gini ya. Beda. Contoh di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 ini dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, bagi kita dia tidak nampak, tetapi bagi orang yang memiliki penglihatan, ada dong orang yang mengalami pengalaman spiritual. Dia bisa melihat pada saat-saat tertentu ketika Allah berkenan kepadanya untuk memperlihatkan dirinya. Tetapi bagi kebanyakan orang seperti saya ini, saya tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi yang dilihat oleh Stefanus, karena dia diberikan karunia untuk melihat. Demikian juga dengan Paulus. Paulus diberikan karunia untuk melihat.
Demikian juga murid-muridnya di Taman Getsemane itu. Iya. Artinya adalah Hmm. dalam orang-orang pada umumnya Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia untuk melihatnya, termasuk Stefanus itu. Gitu Bang, silakan. Iya. Kalau dikatakan Allah yang kekal, tapi Yesus pernah mati, tidak kekal dia. Yang dikatakan Oke. kekal itu kan tidak pernah merasakan maut. Oke, baik. Allah tidak pernah mati, Bang. Sebagai manusia dia mati. Oke, Dalam sebagai keadaan manusia. sebagai manusia dia Oke. mati. Oke, itulah makanya Yesus itu tidak pernah bisa keluar dari kemanusiaan. Dia manusia kan, dan kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Anda mengatakan barusan sebagai manusia dia mati, berarti dia tidak bisa kita buktikan bahwa dia bukan manusia. Dia tetap Oke, aja baik. manusia. Oke, sekarang begini Bang. Hmm. Sekarang begini. Kalau firman Tuhan dituliskan ke dalam buku, apakah buku ini kekal? Kan tidak. Buku ini kan akan rusak. Tetapi apakah firman yang ditulisnya itu kekal? Ya tentu saja akan kekal. Firman itu tetap kekal. Tetapi buku tempat menulis firman itu tidak akan kekal. Gitu ya. Jadi Ya. Allah itu tidak mati. Allah Ya. itu kekal. Oke, berarti Tubuh itu yang harus mati. Tubuh Oke. itu, Pak. berarti kesimpulannya data 1 Timotius 1:17 itu bukan kepada Yesus, karena Yesus manusia tidak. Yesus tadi Anda ibaratkan dengan kitab. Kitab ini Oke. bisa punah, tetapi Oke. firman yang ada di dalam yang kekal. Yesus pernah mati, sementara yang tadi berbicara mengenai kekekalan. Allah yang kekal. Yesus bukan Allah yang kekal, karena dia adalah buku. Buku tidak kekal. Yesus adalah manusia. Manusia tidak kekal. Nah, permasalahannya, saudara tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Pertama, Oke. Yesus tadi 1 Timotius 17 dikatakan Allah yang kekal. Yesus tidak kekal karena dia pernah menjadi mati dan dia juga manusia. Tidak bisa kita buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Sampai hari ini Yesus masih manusia. Oke, tetapi kita tidak sampai di situ Pak Ustadz. Karena dia bangkit. Karena dia bangkit. Pada Gitu saat loh. dia bangkit, dia manusia atau bukan? Oke, dia tetap dengan tubuh yang mati kemarin itu dia. Manusia. Manusia. Dalam rupa Allah. Manusia. Coba aku bacakan dulu sama Pak Ustadz ya. Coba, Iya. 2 ayat 8. Silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, manusia. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat Oke, Bang, dan iya. dalam keadaan sebagai manusia, Manusia. sebagai manusia dia mati. Iya. Hidup sebagai Sebagai manusia dalam rupa Allah. iya. Berarti dia tetap manusia kan? Dia manusia, tetapi dia dalam rupa Allah. Bagus. Nah, sekarang tolong bantu saya bacakan 1 Timotius 6 nomor 16. Oke. Slow lah. Iya, slow. Sampai Slow. detik ini kita belum bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Oke. Oke. Slow ya. Iya. Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke. 1, tidak Oke. terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Ya, sebagai manusia dia terhampiri. Oke. Berarti Sebagai data manusia. 1 Timotius 6 nomor 16 itu tidak berbicara tentang Yesus, betul? Kenapa? Coba ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus tidak takluk kepada maut, dia bisa bangkit. Dia mati. Dia bisa bangkit. Dia mati, Bang. Dia mati tetapi dia bisa bangkit. Ya, oke, Kita dibangkitkan. tidak boleh hanya di matinya saja, contoh nih. Ya. Ya. Dibangkitkan dia. Dan Ah. dia mati. Dia tidak takluk Dia kepada mati dan dia maut. bangkit. Ya, Gitu loh. Tapi dia pernah mati. Dia pernah mati menurut sudut pandang kita kan. Dia Mati sebagai manusia. sebagai manusia dan dia bangkit. Bangkit sebagai Sebagai manusia dalam rupa Allah.
Oke, Gini, belum bisa kita gini loh, belum Pak Ustadz. kita belum bisa kemudian merubah Yesus manusia menjadi Tuhan, belum. Masih tetap manusia ternyata. Saya Lanjut. tidak akan merubah. Saya Iya. tidak bisa menjadikan manusia menjadi Tuhan. Oke, Tetapi sip. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Tidak Iya. ada siapapun yang mampu menjadikan manusia jadi Tuhan. Iya, Tetapi jadi- Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, dan setelah menjadi manusia dia tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Tentu saja dia adalah Tuhan. Dia sudah naik ke sorga. Nanti dia datang untuk kedua kalinya. Ketika dia datang sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Dia datang sebagai Tuhan. Hets, Dia datang sebagai Tuhan. jujur. Dia datang sebagai manusia atau anak manusia? Oke, sebagai anak manusia dalam pandangan kita dia sebagai anak manusia. Oh, inilah Yesus yang datang kemarin. Wahyu 14 nomor 14. Yesus Coba kalau datang contoh gini. Yesus Kalau kita datang sebagai anak manusia. Kita nggak bisa Oke. merubahnya menjadi Tuhan. Gimana ceritanya? kita tidak merubahnya menjadi Tuhan, tetapi dialah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Tapi dia Kita datang tidak kedua. bisa menjadikan manusia sebagai Tuhan, Pak Ustadz. Datang kedua saya kalinya. tidak bisa menjadikan manusia sebagai Tuhan. Datang Tetapi ke- Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Harus bisa kita bedakan, Pak Ustadz. Iya. Harus bisa kita bedakan. Iya. Dia datang sebagai apa? Dia datang dalam rupa Allah menjadi sama dengan manusia. Itulah Dalam ketika rupa- dia di dunia. Kenapa saudara selalu membawa dalam rupa Allah, sementara Karena Allah itu dasar imannya, Bang. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 itu. Dalam rupa Allah, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Itu dulu dasar imannya, Bang. Dalam rupa Allah, dia menjadi sama dengan manusia. Dalam Ya. rupa Allah. Artinya, Dan- manusia tidak akan bisa jadi Tuhan. Tetapi Tuhan bisa jadi manusia. dan kita tidak bisa kemudian mendapatkan data bahwa Yesus Oke. itu bukan manusia kan? Dia tetap aja manusia kan? Dia manusia, tetapi dia tidak sama seperti kita. Ya. Dia tidak sama seperti kita. Iya, iya. Dia Tidak sama rupa seperti kita. Allah yang menjadi manusia. Rupa Allah rupanya apa? Ya, Roh. rupa Allah. Masa Abang nggak tahu rupa Allah? Roh kan Roh. menurut ya roh. Coba kita lihat dulu sebentar dulu, Bang, ya. Pondasi Iya. iman Kristen. Iya, Inilah silakan. pondasi iman Kristen, ya. Silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti dari roh merubah diri menjadi bukan roh, gitu. Oke, bukan menjadi bukan roh. Sekarang Allah itu adalah roh benar. Roh. Nah, Merubah iya. diri menjadi bentuk dalam daging. rupa Allah. Allah Merubah- yang di sebentar dulu, Ya, dulu ya. silakan. Sebentar dulu. Silakan. Allah yang kami percayai itu adalah Allah yang di dalamnya ada firman. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang kami sembah itu di dalamnya ada firman. Dan firman itu adalah Allah, firman yang setara dengan dia. Contoh saya ini. Yang abang lihat ini adalah tubuhku. Di dalam tubuhku ini ada roh, tidak kelihatan tapi ada. Kalau aku punya kesaktian, rohku bisa kuutus ke Jakarta. Kalau aku punya kesaktian, gitu ya, meskipun itu suatu yang musyrik. Seandainya aku punya kesaktian, rohku ini bisa kuutus ke Jakarta meskipun aku di Medan. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah mengutus firman yang ada di dalamnya ke dunia untuk satu pekerjaan tertentu. Dan setelah pekerjaan itu selesai, firman itu kembali lagi kepadanya. Maka Tuhan Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Sebab dia adalah firman yang ada di dalam diri Allah yang menjadi manusia untuk beberapa waktu tertentu saja. Untuk melakukan satu pekerjaan itu aja. Setelah pekerjaan itu selesai, apa yang terjadi setelah pekerjaan itu selesai? Dia kembali lagi ke surga. Gitu, silakan Pak Ustaz. Oke, baik.
Ketika dia kembali ke surga, berhentikah dia menjadi manusia? Baik, tentu saja dia bukan manusia lagi. Tetapi kenapa dia disebut anak manusia? Dengarkan dulu Pak Ustaz. Dengarkan dulu ya. Tentu Iya. saja dia telah kembali kepada eksistensinya, kembali kepada keilahiannya. Nah, kenapa dia masih disebut anak manusia? Karena dia nanti akan datang lagi sekali lagi biar kita kenal. Gitu loh. Makanya disebut di dalam Alkitab anak manusia. Kenapa disebut anak manusia? Karena agar kita bisa mengenalnya. Karena dia nanti akan datang sekali lagi. Seandainya dia tidak datang sekali lagi, dia tidak akan disebut anak manusia. Tetapi dia masih disebut anak manusia karena dia akan datang untuk kedua kalinya biar kita kenal gitu. Silakan Pak. Iya. Jadi dia disebut sebagai anak manusia hanya majas atau memang betul-betul dia anak manusia? Baik. Dia disebut anak manusia supaya kita bisa mengenalnya nanti. Dia datang sebagai anak manusia. Jadi sebenarnya Supaya dia kita bukan bisa manusia. mengenal. Dia bukan manusia lagi. Dia sudah kembali kepada keilahiannya. Dia duduk di tahtanya dan Allah yang adalah roh itu ada di dalamnya. Oke. Contoh saya, saya Oke. duduk di kursi ini, di dalam kuili ada roh. Nah demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Oke. Yesus duduk di tahtanya dan Allah yang adalah roh itu ada di dalamnya. Itu Oke. Pak, silakan. Boleh bacakan saya Ibrani 13:8? Oke, baik. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Ya memang sama, itu yang dituliskan Alkitab supaya Iya. kita bisa mengenalinya nanti, supaya kita bisa mengenalinya nanti. oke. Dia kan Sa- datang untuk Oke. kedua kali. Tetap sama. Dia manusia atau bukan? Sebagai anak manusia, sebagaimana dia terangkat ke surga di dalam Matius 28, demikian juga dia nanti untuk datang untuk kedua kalinya. Iya, Makanya penulis kitab Ibrani mengatakan dia tetap sama supaya Iya. kita bisa mengenalinya. Dia Betul, dia supaya tetap kita bisa dia tetap mengenalinya. sama. Dia tetap sama, tetap anak manusia. Betul? Tetap sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang nanti. Berarti dia tetap sama kan? Dia tetap anak manusia kan? Ya, untuk apa dicatatkan sebagai anak manusia supaya kita mengenalinya? Kan dia mau datang lagi nanti. Oke. Ini keadaan Yesus yang saya tanya. Dia tetap anak Iya, manusia benar. kan? Dia tetap Iya, anak manusia. supaya kita mengenalinya nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya. Makanya dikatakan dia tetap sama supaya kita mengenalinya. Kalau Iya. berubah, bagaimana kita mau mengenalinya? Iya, artinya dia tetap anak manusia kan? Supaya kita mengenalinya, supaya Iya, kita bukan kita. Yesusnya. Yesus ini tetap sama kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap supaya kita mengenalinya. Kenapa dia harus tetap sama? Supaya kita mengenalinya. berarti Nah, dia tetap manusia. Dia bukan manusia, Bang. Dia bukan manusia. Ya, ketika di dunia dia manusia. Setelah Terus? dia terangkat ke surga, dia sudah kembali kepada keilahiannya. Katanya tetap sama. Tetapi sebenarnya, dengar dulu Bang. Percuma lah aku jelaskan sama Bapak. Bentar ya. Oke. Silakan. Ketika dia di dunia, dia rupa Allah yang menjadi manusia. Iya. Tetapi setelah dia bangkit dari kubur, dia naik ke surga. Dia bangkit dengan pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Dia tidak manusia lagi, manusia seperti kita. Berarti berubah. Tapi sebentar dulu Bang, sebentar dulu ya. Coba Abang dengarkanlah dulu biar Abang bisa mengerti iman Kristen. Oh iya, baik. Ketika dia menjadi manusia, dia dalam rupa Allah, dia menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, pneuma, dengan tubuh roh, tubuh kemuliaan. Tentu saja dia bukan manusia lagi. Tetapi Alkitab tetap menuliskan dia anak manusia supaya kita mengenalinya. Karena Ini dia Yesus- akan datang untuk kedua kalinya. Makanya dia tetap dikatakan anak manusia supaya kita mengenalinya. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan dia tidak berubah. Supaya apa? Supaya kita mengenalinya. Kalau dia Berarti- datang nanti untuk kedua kalinya gitu.
Berarti dia Kenapa? tidak pernah berubah kan? Tetap saja dia anak manusia kan? Supaya kita dapat mengenalinya. Supaya kita dapat mengenalinya. Iya, dia tidak pernah berubah Kita kan? dapat mengenalinya. Contoh ini, contoh. Ada orang yang melihat Tuhan Yesus, lalu dia bertobat. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku melihat cahaya katanya. Kenapa sama seperti ketika Tuhan Yesus bercahaya di Gunung Getsemane? Supaya orang mengenalinya. Gitu ya, supaya orang mengenalinya. Jadi dia tetap sama. Supaya apa dia tetap sama? Supaya kita mengenalinya. Gitu. Bukan berarti dia masih seperti manusia. Supaya kita mengenalinya. Gitu. Berarti Yesus itu berubah-berubah. Bukan berubah-berubah. Bukan berubah-berubah. Berarti dia tetap menunjukkan manusia. Keberadaannya seperti kita. Sama seperti dulu kita mengenalnya. Demikian juga dia nanti untuk datang kedua kalinya supaya kita kenal. Nah, setelah datang kedua kalinya sebagai manusia, setelah itu berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia untuk datang nanti untuk kedua kalinya. Ya, kedua kali. Kita mengenalinya. Setelah datang kedua kalinya, setelah itu dia tetap anak manusia. Datang menyongsong kita di awal-awal. Iya, datang sebagai manusia, anak manusia. Setelah itu, sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang. iya, setelah itu, setelah kejadian datang, kan berlanjut terus. Lalu Apakah dia duduk tetap di atas anak? tahtanya. Sebentar dulu bang, sebentar dulu. Setelah kita dijemput di awan-awan, lalu kita dibawa ke Firdaus. Dan dia duduk di atas tahtanya sebagai tubuh kemuliaan itu, sebagai pneuma itu. Berubah dia jadi Kenapa? tadinya anak manusia. Sebentar dulu, karena di dalam Alkitab dikatakan darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, jadi apakah darah dan daging Yesus itu ada di atas tahtanya? Enggak ada. Dia bangkit dengan tubuh pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Jadi apakah dia sama ketika dia di dunia? Tentu saja dia tidak seperti yang di dunia itu. Berarti berubah. Dia terangkat ke surga. Bagaimana dia berubah. terangkat ke surga? Barulah itu yang kita lihat nanti di surga. Berarti berubah, Bang. Berubah menjadi tubuh kemuliaan sama seperti kita. Tadi dalilnya katanya tidak berubah. Ibrani 13:8. Oke, Tidak supaya berubah. kan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Supaya kita mengenalinya, maka Alkitab mengatakan tidak berubah. Supaya kita mengenalinya. Gitu loh. Tetapi di berubah, surga nanti supaya kita kita ini semua mengenalinya. berubah. Tidak ada tubuh seperti kita ini nanti di surga. Di surga kita hidup dengan tubuh kemuliaan seperti malaikat. Apakah di surga itu kita sama seperti Yesus? Tentu saja kita hidup seperti malaikat. Kita sama Dengan seperti tubuh Yesus. kemuliaan. Tidak sama, Yesus itu di tahta tertinggi. Yesus itu di tahta tertinggi. Tetapi Lalu, kita ada di surga dengan tubuh kemuliaan. Bukan seperti tubuh kita yang sekarang ini, bukan. Apakah kita akan sama seperti Yesus? Kita tidak sama seperti Yesus. Oke, Tidak sama boleh bacakan saya 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke, sebentar. Sebentar ya. Iya. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus telah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dengan tubuh kemuliaan dibangkitkan, kan belum nyata, Bang. Belum nyata. Kita akan sama atau tidak? Dengan tubuh kemuliaan kita sama, tetapi di surga kita tidak sama posisinya, Bang. Sama atau tidak? Tidak sama, tidak sama. Tadi dalilnya kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena kita akan sama seperti Yesus. Oke, sama seperti Yesus artinya di situ adalah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kita tidak sama seperti Dia. Nah, Artinya ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kita sama seperti Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Saya juga bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sama-sama bangkit dengan tubuh kemuliaan. Kita Tetapi akan posisi di surga tidak sama. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu ya. Iya, Dengarkan silakan. Ya. Silakan. Dengarkan dulu ya. Siap.
ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sudah? Nah, tetapi posisi di sorga tidak sama. Yesus itu ada di tahta tertinggi, dan kita ada di sorga, di tempat jemaat Allah. Tetapi ketika dibangkitkan, kita akan sama seperti sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, demikianlah kita dibangkitkan juga dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kalau posisi di sorga tidak sama, Yesus itu ada duduk di tahta tertinggi, dan kita adalah jemaat Allah. Jadi ini kesimpulannya apanya yang sama? Tubuh kemuliaan. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan itu, sebab di sorga kita tidak memiliki tempat kalau di dalam tubuh kita ini masih ada darah dan daging. Sebab darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga. Maka kita akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus itu dengan tubuh kemuliaan. Demikian juga kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang dikatakannya sama. Tetapi di sorga akan sama. kita berbeda. Kedudukan berbeda, betul. Itu pasti. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Yesus sama seperti kita. Pada saat kita melihat Yesus, dia sudah berubah dari manusia atau tidak? Atau dia masih tetap manusia? Oke, sebutannya anak manusia, Pak Ustadz. Manusia. Sebutannya anak manusia supaya apa? Baik. Supaya kita mengenalinya. Supaya Tetapi kita sama. Supaya kita supaya- sama, dia tetap manusia. Supaya sama, supaya kita mengenalinya ketika dia datang menjemput kita. Iya, maksudnya itu- supaya kita sama kan sama dia. Oke, apa tujuannya supaya sama? Apa tujuannya supaya sama? Ya, tujuannya karena Yesus manusia, kita juga manusia. Supaya kita mengenalinya. Masa Pak Ustadz mau berputar-putar? Supaya kita mengenalinya. Iya. Dia menjanjikan dia sama Iya. seperti kita supaya kita mengenalinya. Berarti Tuhan Bapa pada saat itu masih manusia. adalah roh, Bang. Bapak itu adalah roh, ya, tidak bisa dilihat. Yesus itulah gambaran dari Allah yang tidak bisa dilihat. Iya. Berarti Bapa kan roh. Roh itu kan tidak bisa Kita dilihat. tidak bertemu dengan roh. Roh. Itu akan kita lihat di surga. Iya, Itu oke. tidak Yang kita Nah, lihat yang adalah kita manusia lihat di surga Yesus. adalah- Yang Yang kita kita lihat lihat di surga adalah Yesus. Di dalam dalamnya rupa? ada roh. Di Iya, dalamnya dalam ada rupa? roh indah itu. Kita melihat Yesus dalam rupa Dalam rupa bukan seperti waktu dia di dunia. sama Karena seperti kita. Tidak sama seperti kita, Bang. Tidak Tadi sama seperti- dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Bapa roh, Yesus Oke. Tubuh Bapak- kemuliaan Yesus silakan. itu, dengarkan Iya. dulu. Tubuh kemuliaan Yesus itu akan sama seperti kita ketika kita dibangkitkan. Supaya Ya. apa? Supaya kita bisa mengenalinya. dalam Supaya bentuk kita- apa? Dalam supaya- bentuk apa? Dalam sebagaimana dia terangkat ke surga. Waktu dia terangkat ke surga, dia terangkat dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Lalu dia menjanjikan akan sama seperti ketika dia terangkat ke surga. Nah, Berarti ketika manusia. Tuhan Yesus nanti, Berarti manusia, tetap manusia. dengan tubuh kemuliaan dia terangkat ke surga. Iya, Yang terangkat ke surga tetap- bukan manusia, Bang. Bukan manusia yang terangkat ke surga. Dengan Saudara tubuh nanti- kemuliaan, sebentar dulu, Bang, sebentar dulu, Iya, ya. silakan. Sekarang sebentar ya. Silakan. Itulah dasar-dasar Alkitab itu Iya. harus abang pahami sebenarnya ya. Oke. Bentar. Siap. Coba abang lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 ya. Oke. Bahwa darah dan daging tidak Tidak mempunyai mendapat tempat. bagian dalam Ya. kerajaan Allah ya. Oke. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, darah dan daging. Nah, sudah? Nah, Iya. ketika Tuhan Yesus bangkit, apakah dia bangkit dengan tubuh darah dan daging? Tentu saja tidak. Dengan Tidak. tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Sehingga kita pun sama dengan dia. Oke. Kita juga dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Oke. Nah, ya. Sama ndak dengan Tuhan Bapa? Oke. Bapak itu adalah roh, bukan Roh. Tuhan Bapa. Berarti- itu ada di surga. Oke. Roh keilahian. Sebentar, Bang. Bukan Tuhan Bapa, Bang, bukan ya? Iya. Karena tidak ada di Iya. Alkitab
Tuhan Bapa. Abang Oke. jangan framing ya. Sebentar. Oke. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Oke. Ketika Allah menjadi manusia, Ya. itu tetap ada di sorga. Itulah yang kami sebut dengan Bapa. Roh. Gitu ya. Roh dia Ya. kan? Roh. Allah itu roh. Allah itu roh. Yesus. Oke. Yesus. Yesus itu firman yang ada di dalam diri Allah yang menjadi manusia. Oke, enggak. Nanti setelah datang kedua kalinya Yesus roh atau Itu yang kita lihat ketika dia Ya. kita lihat tubuh kemuliaan itu yang kita Nah, lihat di tubuh dalamnya. kemuliaan itu manusia atau bukan? Dia tidak manusia, tetapi Berarti- dia adalah tubuh kemuliaan. Berarti Tubuh Anda kemuliaan. juga nanti Anda juga bangkit bukan manusia. Bukan, tetapi Lalu dengan tubuh kemuliaan, Apa itu? dengan tubuh kemuliaan seperti Ya, malaikat. apa ya? Seperti Loh, malaikat itu roh. Tadi Seperti- katanya seperti malaikat. Iya, Seperti iya. malaikat. Malaikat itu roh. Ada yang akan bangkit nanti. Roh seperti roh lah, tetap roh. Tetapi bukan malaikat. Kita hidup seperti malaikat. Artinya darah Bagaimana- dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Bagaimana Anda bisa melihat? Dengan tubuh kemuliaan. Bagaimana Anda bisa melihat Yesus kalau Anda itu sudah makhluk roh, dia juga roh gaib. Oke. Kalau kemuliaan pasti bisa melihat kalau Bisa sesama melihat. dengan tubuh kemuliaan. Iya, Contoh, jadi- manusia tidak bisa melihat roh. Kenapa? Karena kita ini manusia yang panah. Tetapi Iya. ketika kita sudah menjadi roh, maka kita akan bisa melihat roh yang lain. Nah, Iya. demikian juga Tuhan Yesus nanti akan kita lihat di sorga ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus itu sama-sama dengan tubuh kemuliaan, maka kita bisa mengenalinya karena dia tidak berubah, dia tetap sama sebagaimana dia terangkat ke sorga kedua kalinya, dan demikianlah nanti di sorga, maka kita bisa mengenalinya karena dia tidak berubah. Itu Bang. Iya, tidak berubah. Tapi ternyata di surga bukan lagi manusia. Di dunia dia manusia. Katanya tidak berubah. Baik. Ibrani Baik. 13:8, Yesus tidak berubah kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Oke. Kok dia berubah? Iya. Dia berubah dengan tubuh kemuliaan terangkat ke surga. Berarti berubah. Berarti berubah. payah kali menangkap abang. Coba dengarkan abang deh. Darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Gitu ya. Darah dan daging kita ini tidak bisa berada di dalam kerajaan surga. Nah, gitu ya. Paham ya? Makanya kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, yaitu roh. Tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan kita berada di surga, kita akan bisa melihat Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu karena sudah sama-sama roh. Makanya akan bisa melihat. Gitu Allah loh. tadi, Bapak tadi roh, Yesus juga roh, Anda juga roh. Oke. Tiga-tiganya Kalau roh. kita, ya sebentar, kalau kita berada di alam surga, maka tidak ada lagi tubuh seperti kita ini. Artinya Lalu- kita dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu sejenis roh. Malaikat Oke. juga itu roh. Malaikat Kalau di- juga sebentar dulu Pak Ustadz. Oke. Malaikat itu juga roh. Setan itu juga roh. Cuma setan itu roh jahat. Tetapi semua roh. Tubuh kemuliaan itu juga roh. Artinya adalah ketika kita nanti sudah berada di surga dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu, dan di dalamnya ada roh Allah yang besar itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sama seperti aku sekarang, di dalam tubuhku ini ada roh. Demikian juga Yesus ketika Yesus duduk di tahtanya, di dalamnya ada Allah yang adalah roh itu. Dan kita akan saling mengenal karena kita sudah sama partikelnya sebagai tubuh kemuliaan, bukan dengan tubuh yang panah lagi gitu. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ada hal menarik di sini ketika saudara mengatakan Yesus tidak berubah. Yang tadinya Oke. manusia berubah menjadi roh. Itu artinya berubah. Dan Oke. juga Yesus di surga masih disebut sebagai anak manusia. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya di surga itu cuma tubuh dan roh. Lalu bagaimana dengan kitab saudara yang mengatakan di surga masih ada makan dan minum? Apakah roh makan Oke, minum? baik. Oke. Iya, silakan. Pengertian dari makan dan minum
tidak bisa dipahami secara tekstual. Coba lihat perkataan Tuhan Yesus ya. Di dalam Matius 4, manusia makan bukan dari roti saja. Pengertian makan dan minum itu bukan hanya makan nasi aja Pak Ustadz, bukan hanya minum air putih, bukan. Tetapi mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan juga adalah makanan. Kalau makan dan minum itu di dunia, kalau makan secara harafiah, secara tekstual, itu makan di dunia karena tubuh kita ini membutuhkan asupan gizi dan makanan. Tetapi di sorga, kita hidup dengan tubuh kemuliaan. Nah, apa yang kita makan itu tidak makanan yang untuk tubuh lagi. Artinya, melakukan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan penuh dengan sukacita, itulah makanan kita. Itulah Bang, makanya dikatakan di dalam surga itu makan satu meja katanya. Nah, makan di situ bukan berarti makanan untuk asupan gizi ke tubuh, karena tubuh kita tidak bawa ke surga gitu. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak berubah, lalu kemudian ternyata berubah, ini yang benar yang mana? Kan dikatakan Ibrani 13:8, Yesus tidak berubah kemarin, hari ini dan selamanya. Kenapa dia bisa jadi berubah? Oke, baik. Kenapa? Tunggu, sabar dulu. Anda kan bukan Yesus, tapi Anda akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus dan Anda sama-sama berubah menjadi satu keadaan, satu wujud, gitu loh. Sementara Yesus di surga pun masih disebut sebagai anak manusia, nggak bisa dia berubah. Oke. Kenapa dikatakan dia tidak berubah? Supaya kita mengenalinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya Pak Ustadz. Jadi supaya kita mengenalinya, dia tidak berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia akan datang nanti. Maka kita akan mengenalinya. Kan begitu? Nah, sehingga dia tidak berubah. Bukan berarti ketika dikatakan Yesus tidak berubah dengan tubuh fisik yang membutuhkan makanan itu dia terangkat ke surga, bukan seperti itu Bang. Contoh saya. Apakah Abang mau mengatakan saya berubah ketika saya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan? Ya silakan saja. Tetapi saya akan dibangkitkan Tuhan dengan tubuh kemuliaan, bukan dengan tubuhku yang seperti ini. Berarti berubah. Kalau berarti Pak Ustadz mau menganggapnya itu berubah, ya silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah. Bagiku itu bukan berubah. Oke, sekarang darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Sehingga darah dan daging ini harus kita tinggalkan di dunia. Berarti berubah kan? Bagi saya itu tidak berubah, tetapi saya meninggalkan darah dan daging ini di dunia agar saya bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Di dunia di dunia Yesus punya darah dan daging. Di surga Yesus tidak punya darah dan daging. Berubah tidak itu? Berubah tidak? Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah, tetapi menanggalkan darah dan daging itu. Karena darah dan daging tidak punya tempat di dalam surga. Contoh udah aku bikin tadi analoginya aku, gitu kan? Nah, kalau aku mau ke surga, aku harus menanggalkan darah dan daging ini di dunia. Tidak bisa itu kubawa ke surga. Maka aku berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Kalau Pak Ustadz mengatakan itu berubah, silakan saja. Tetapi bagiku itu tidak berubah. Tetapi menanggalkan darah dan daging ini. Contoh ini. Contoh, sebentar dulu Pak Ustadz. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Contoh. Saya kalau mandi, saya akan menanggalkan pakaian saya ini. Saya tanggalkan pakaian saya ini. Sudah, baru saya mandi. Apakah saya berubah? Tentu saja tidak. Demikian juga ke surga. Ketika saya mau ke surga, saya harus tanggalkan darah dan daging ini. Saya harus tanggalkan darah dan daging ini. Apakah saya berubah? Kan tidak. Silakan. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan yang tadinya jasad, dia berjasad, tubuh ini adalah darah daging, kemudian begitu bangkit tidak lagi darah dan daging, Anda katakan tidak berubah. Aduh, saya tidak bisa. Makanya aku bilang kalau bagi Pak Ustadz itu berubah, silakan saja. Tetapi bagi saya itu tidak berubah. Tetapi
saya tanggalkan darah dan daging ini, tubuh yang panah ini saya tanggalkan supaya saya bisa ke surga. Itu bukan berubah bagi saya, tetapi menanggalkan darah dan daging ini, meninggalkannya di dunia supaya saya bisa ke surga. Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, ya silakan saja, no problem. Aku tidak pernah merendahkan atau menyalahkan lawan debatku, nggak pernah itu Pak Ustadz. Tapi bagiku itu bukan berubah. Aku menanggalkan darah dan daging ini, kutanggalkan supaya aku bisa berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu bukan berubah namanya. Yang berubah itu Satria Baja Hitam. Itulah yang berubah, Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam itu cuma membungkus dirinya dengan baja. Orangnya tetap aja, dagingnya hanya menambahkan baja pada dirinya. Kok jadi berubah? Sekarang dari gini. tubuh seperti ini dia bisa menjadi robot. Itulah yang berubah. Dia kan tubuh biasa dulu. Berubah katanya jadi robot. Itulah yang berubah. Jadi robot dia ada senjatanya lagi. Itu yang berubah. Tetapi kalau kita manusia ini, kita menanggalkan darah dan daging ini, kita menanggalkan tubuh yang panah ini, supaya kita bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu bukan berubah, tetapi kita tanggalkan tubuh yang panah ini. Karena di surga darah dan daging tidak punya tempat. Bagiku itu tidak berubah. Silakan. Silakan lanjut aja lah, udah bolak-balik. 1 Yohanes 3 nomor 2 tadi itu, kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu apa? Tuhan atau manusia? Dia adalah Allah, tetapi kita akan melihat keadaan yang sebenarnya itu ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan sama seperti dia. Bukan kan? Kalau tubuh seperti sekarang ini, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Kalau dalam tubuh yang sekarang ini kita tidak bisa melihat dia. Tetapi ketika kita dibangkitkan sama seperti dia dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat dia, melihat aslinya. Kalau sekarang kita belum bisa melihat aslinya, nggak bisa kita Yesus lihat. itu aslinya Tuhan atau manusia? Yesus itu aslinya Tuhan, Pak Ustadz. Berarti kita sama seperti dia, berarti kita juga Tuhan. Bukan begitu maksudnya Pak Ustadz. Bukan begitu. Jadi? Ya, sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu. Jadi? Ya. Dia menginginkan kita kembali ke surga dengan tubuh kemuliaan. Maka sama seperti dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, demikian juga kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan sama. Ketika kita sudah menjadi tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat dia aslinya itu seperti apa sih setelah kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu Pak Ustadz. Oke, baik. Boleh tidak Anda buka di data kitab saudara dalam 1 Korintus 15:24. Tolong bacakan ke saya. Iya. Sebentar ya. Iya, 1 Korintus 15:24. Baik. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Siapa yang menyerahkan kerajaan kepada Bapa? Tuhan Yesus yang menyerahkannya ketika dia hendak turun ke alam maut itu. Itu loh. Ketika Tuhan Yesus hendak turun ke alam maut itu, Tuhan Yesus menyerahkannya. Eli, Eli, lama sabatani. Lalu dia mati. Dia serahkan kerajaan itu kepada roh keilahiannya di surga. Karena dia harus mati. Kalau di dalamnya tetap ada keilahian itu, dia tidak mati. Makanya ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, dia menyerahkannya kepada Bapa di surga. Saya rasa ke alam maut. Saudara, 1 Korintus 15:24 ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kenapa tidak ada hubungannya? Kenapa tidak ada hubungannya, Pak? Coba aku baca dari ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Itu berbicara akhir zaman. Pada akhir zaman nanti dia akan menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Yesus menjadi apa dia setelah dia menyerahkan? Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus, Pak. Setelah dia menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, Yesus menjadi apa? Udah aku bilang sama abang tadi, Yesus menyerahkannya ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Enggak ada hubungannya di situ. Jangan mundur. Ini kedatangan yang kedua Ini kali. berbicara masa lalu, Bang. Coba lihat dulu ya. Bukan masa lalu, masa yang akan datang. Ini berbicara tentang zaman Adam, Terus? berbicara tentang dia ketika menjadi manusia, Terus? berbicara tentang kebangkitannya, bangkit. dan berbicara Kedatangannya lagi. dan Terus? tentang kesudahan segala sesuatu. Kesudahannya. Berarti ini keadaan yang terjadi setelah kedatangan yang kedua. Tidak, bukan begitu, Bang. Bukan begitu maksudnya. Ini menceritakan dari zaman Adam. Dia menyerahkan keilahiannya supaya dia bisa mati. Maka dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini berbicara tentang... Nggak ada hubungannya. Ini berbicara mengenai nanti di akhir zaman. Coba baca nomor 28-nya deh. Oke, ayat 25 dulu dong. Ayat 25 dulu. 25 sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Ketika Yesus Kapan belum itu? mati. Sebentar Kapan dulu. itu? Ketika ayat 25-nya. Iya, kapan itu? Kapan Allah meletakkan musuh-musuhnya? Ya ketika dia turun ke dalam kerajaan maut itu, ketika dia meremukan kepala iblis. Bukan. Tidak? Coba Kenapa baca, tidak? lanjutkan bacaannya, lanjutkan. Ya, artinya aku jelaskan dulu dong ayat 25 ini ya. Iya, Karena silakan. ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sudah? Ketika Terus? Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, musuhnya itu sudah di bawah kakinya. Sudah di bawah terus? kakinya. Terus? Sudah ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya Yesus yang menaklukkannya. Bapa di sorga tidak ikut ke alam maut. Nomor Ya. 28-nya. Oke, 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, sekarang Yesus menaklukkan dirinya. Yesus menaklukkan musuh-musuhnya, tetapi dia Dan menaklukkan? Sebentar dulu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yesus menaklukkan segala musuhnya dengan dia sendiri di bawah alam maut itu. Bapa di surga tidak ikut ke dalam alam maut. Lalu Yesus menaklukkan dirinya ke dalam alam maut. Tuhan Yesus sendirilah yang ada di alam maut. Bapa di surga tidak ikut. Tetapi setelah dia selesai dari alam maut, dia tidak pernah meninggikan dirinya. Artinya dia tetap ada di dalam Bapa itu. Yesus menaklukkan dirinya. Yesus menaklukkan musuhnya di alam maut. Lalu setelahnya dia selesai, dia kembali ke surga dan dia tidak pernah mengatakan. Yang jujur. Yesus setelah menaklukkan musuhnya, Yesus menaklukkan siapa lagi? Ada dua yang ditaklukkan Yesus. Oke. Yang pertama Yesus menaklukkan musuhnya dulu. Sudah di kerajaan maut itu kita baca di dalam Matius 27. Mati yang tadi 1 Korintus 15:28. Yesus menaklukkan dirinya. Sebentar dulu Pak Ustaz. Ada dua yang ditaklukkan sudah, ada dua yang ditaklukkan. Musuh-musuhnya. Yang ditaklukkannya musuhnya. Sebentar. Ada dua yang ditaklukkan kan, itu kan masalah Pak Ustaz kan? Benar atau tidak? Ya. Nah, ini jelaskan yang dua ini siapa? Yang dua ini siapa? Gitu ya? Musuhnya.
Kedua Yang dirinya. Dengar dulu, yang pertama yang ditaklukkan Tuhan Yesus yang pertama adalah Matius 27 ayat 52 itu. Ketika dia membebaskan orang-orang dari siksa kubur. Nggak ada Ketika dia hubungannya. membebaskan orang-orang dari alam maut. Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat 52 ya. Sebentar. Dan lihatlah kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah yang pertama yang ditaklukkannya, yaitu iblis yang menahan manusia itu di alam maut, di alam kubur, ditaklukkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus turun ke alam kubur itu. Itulah pertama ditaklukkannya. Udah, dia sudah membawa orang-orang dari alam kubur itu yang mengalami siksa kubur itu dibebaskannya. Yang kedua? Itulah yang pertama dibebaskannya. Yang kedua Wahyu 20 ayat 10. Sebentar ya. Wahyu 20 ayat 10. Nah, dan aku baca. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah yang ditaklukkannya yang kedua. Selesai. Baca 1 Korintus 15:28. Gak ada siapa lagi. Capek aku menjelaskan Pak Ustaz yang gak ngerti-ngerti. Baca saudaraku, baca. Udah tadi. Udah tadi. Udah tadi. Udah tadi. Kan udah tadi. Baca 1 Korintus 15:28. Boleh balik ke sana kan udah tadi udah dijawab. Coba bacanya dulu 1 Korintus Oke. 15:28. Nggak apa-apa, no problem, no problem. No problem. 1 Korintus. 1 Korintus berapa? Yang tadi 1 Korintus 15 nomor 28 itu. Oke. Oke, aku baca ya 1 Korintus 15 ayat 28. Iya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Iya. Meskipun hanya Tuhan Yesus yang turun ke alam maut, Pak Ustadz. Aduh, udah jelaskan tadi. Meskipun hanya Tuhan Yesus yang turun ke alam maut, tetapi setelah dia menaklukkan musuhnya di alam maut itu dan setelah dia bangkit dari kematian, Dia tidak menaklukkan dirinya, dia tetap merendahkan dirinya, Pak Ustaz. Dia menaklukkan siapa lagi setelah itu? Wahyu 20 ayat 10. Loh, Yesus menaklukkan siapa? yang pertama dia menaklukkan kerajaan maut, Matius Kedua? 27. Yang kedua, Kedua, dia menghakimi iblis itu di dalam Wahyu 20 ayat 10. Kenapa ketawa Pak Ustaz? Loh, 1 Ya, Korintus 15:28 tadi itu. sudah. Dia menaklukkan siapa? Setelah dia menaklukkan musuhnya, dia menaklukkan siapa? Dia menaklukkan musuhnya Pak Ustaz. Pertama, kedua, Dia menaklukkan dirinya sendiri di gitu dong. Ya sudah kan itu cakap tadi. Sekalipun hanya dia yang turun ke alam maut, dengarkan dulu Pak Ustaz. Sekalipun hanya dia yang turun ke alam maut, ya, Bapa di sorga tidak ikut itu mati ke alam maut. Bapa di sorga tidak ikut itu ke dunia Pak Ustaz. Ya. Ya. Sekalipun Oke. hanya dia yang turun, sebentar dulu Pak Ustaz. Oke, sip. Sebenarnya aku jawab tadi itu. Sekalipun hanya Yesus yang menaklukkan alam maut itu. Ingat ya, sekalipun hanya Yesus yang menaklukkan alam maut itu, tetapi dia tidak meninggikan dirinya, dia tetap menaklukkan dirinya sendiri di surga, bahwa dia tetap setara dengan Allah yang adalah roh ini. Nggak bisa. Baca ayatnya. Tidak mengatakan, sebentar dulu Pak Ustadz, aduh. Artinya dia tidak mengatakan kalau dia yang menyelesaikan alam maut itu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggikan dirinya, dia tetap menaklukkan dirinya. Coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus.
di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak Oke. pernah meninggikan dirinya. Oke, Dia itu tidak di pernah dunia, meninggikan ya. dirinya, Ustaz. Oke. Ketika dia tidak meninggikan dirinya, dia sedang menaklukkan dirinya. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, Dia sekarang sedang menaklukkan dirinya. setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal yang tersisa siapa? Oke, dia menaklukkan dirinya bukan berarti dikalahkannya dirinya, Pak Ustadz. Kalau dia contoh Baca gini, baca Pak. dalilnya, baca dalilnya. 1 Korintus 15:28. Sebentar dulu, Pak Ustadz. Sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Udah. Sip, Contoh sip. kita dua lomba lari. Yang Iya, iya, berbicara iya, tentang iya, menaklukkan iya. diri. Contoh kita dua lomba lari, ya. Karena kita bersahabat, sebenarnya aku bisa lebih dulu sampai ke garis finish. Karena Pak Ustadz sudah ngos-ngosan. Artinya udah duluan aku sampai ke garis finish sudah. Iya, iya, Tetapi iya. karena kita bersahabat, kutaklukkanlah diriku. Kupegang tangan Pak Ustadz biar sama-sama nyampe. Itu aku menaklukkan diriku, tidak meninggikan diriku dari Pak Ustadz. Oke, boleh baca dalilnya yang tadi 1 Korintus 15:28? Oke, sudah berapa kali itu dibaca Pak Ustadz. Pak Ustadz ya, memang hanunya Pak Ustadz. Aduh, mana sih? Gua aja di sekolah nunggu. Aku Setelah di sekolah Yesus nunggu. menaklukkan dirinya, tinggal siapa yang bertahan? Menaklukkan diri bukan mengalahkan diri Pak Ustadz. Setelah dia menaklukkan diri, yang tersisa siapa? Tinggal siapa? Baca dalilnya. Ada. Dibaca dalilnya. Musuh-musuhnya yang ditaklukkan, musuh-musuh yang ditaklukkan Yesus tadi juga tetap ada. Tetap ada, musuh-musuh itu tetap ada. Sekarang yang saya tanya, setelah Yesus, tetapi kan tidak berkuasa lagi kan? Yesus Itu juga, maksudnya ditaklukkan, musuhnya Yesus itu juga, Aduh. Yesus juga nggak berkuasa lagi karena dia sudah bunuh diri, dia sudah menaklukkan dirinya. Menaklukkan diri itu bukan berarti membunuh diri kita Pak Ustadz. Loh. Tetapi kita tidak menganggap kita lebih tinggi. Udah aku bilang tadi sama Pak Ustadz. Baca sudah. dalil lagi, baca lagi, sekali lagi, Sebentar dulu Pak Ustadz. sekali lagi baca dalilnya, sekali lagi. Aduh, memang Ya. lembab kali buang haji Pak Ustadz ini. Lembab kali jiwa. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dirinya. dia, di bawah Bapa itu yang telah Sehingga menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Tinggal siapa? Tinggal siapa? Itu tetap ada. Aduh, nggak ngerti. Tinggal siapa? Tinggal siapa? Yesus Dia sudah tetapi Yesus tidak- sudah menaklukkan dirinya supaya Allah Aduh, lambat kali lagi Pak Ustadz rupanya. Yesus menaklukkan dirinya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tinggal siapa? Iya. Karena Bapa di sorga tidak ikut ke dalam kerajaan maut. Bapa di sorga tidak ikut mati ke dalam kerajaan maut. Iya, Yesus menaklukkan dirinya juga. Ya kan? Oke, baik. Sekarang aku jawab ya. Sekarang tinggal siapa? Tinggal siapa setelah Yesus menaklukkan dirinya? Tinggal siapa? Sekarang aku jawab dulu Pak Ustadz. Kalau nggak ngerti lagi Pak Ustadz, nggak paham lagi aku ya. Tunggulah saya. Yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus. Yesus. Yang menaklukkan kerajaan maut adalah Tuhan Yesus. Yesus. Nah, sudah. Yang menaklukkan dirinya sendiri? Tunggu, belum selesai. Yang menaklukkan dirinya sendiri adalah Dia menaklukkan dirinya sendiri. Enggak, bukan begitu. Yang menaklukkan dirinya sendiri adalah Yesus itu yang Yesus. Berarti tinggal siapa? Tinggal di siapa? sorga. Biar jangan ada alasan bahwa hanya dia yang mengalahkan kematian itu. Gitu loh Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz tidak mengerti? Masa Pak Ustadz Menaklukkan di atas tiang salib Yesus. merendahkan diri maksudnya dalam menaklukkan itu Oh, bukan nggak bisa. Supaya Allah tinggal Allah di dalam segala-galanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tepuk tangan. Bentar. Coba dulu aku bilang sama Pak Ustadz. Berkelahi itu kayak mana maksudnya berkelahi? Gedebuk.
berkelahi. Puak. Iya, hupap. Iya, betul. Oke, udah berkelahi gedebu. Iya. Gedebu. Iya. Oke, gedebu. Lalu Iwan Fals berkata, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Jadi ditubuhinya waktu itu kan tidak. Iya. Itu artinya menaklukkan, bukan bergedebu-gedebu juga. Gedebu. Iya. Ketika Tuhan Yesus menaklukkan dirinya sendiri, bukan berarti dia menaklukkan diri, tetapi menganggap dia setara, meskipun dia yang mengalahkan kematian itu, meskipun dia sendiri yang turun ke dalam kerajaan maut, tetapi dia tidak meninggikan dirinya. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tepuk tangan. Good. Yesus sudah nggak ada. Yesus sudah menaklukkan dirinya supaya Allah tinggal Allah saja sendiri. Tepuk tangan. Udah capek kan dia menjelaskannya. Aduh, kok ini Pak pilihan asik aja ngerti. Iya. Dengarlah Pak Ustadz, dengarlah, mana tahu kali ini Pak Ustadz mengerti. Lomba lari lah kita dua sudah. Lomba lari kita. Iya. Aku yang duluan sampai seharusnya, tetapi ku taklukkan diriku, ku bikin sama-sama kita sampai. Itu namanya aku menaklukkan diriku sendiri. Bukan berarti kita tidak sama-sama sampai. Kita tidak sama-sama sampai. Ya, Anda sudah takluk. Anda sudah takluk. Tinggal saya sendiri. Saya menaklukkan diri saya supaya saya tidak lebih dulu sampai, Pak Ustadz. Bukan berarti saya enggak bersamaan kita sampai gitu. Bersamaan. Coba baca dalilnya. Coba baca dalilnya ulang lagi. Supaya tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Tengok siapa yang menaklukkan? Siapa yang menaklukkan? Yesus. Jawablah. Yesus. Terus Yesus menaklukkan, udah. Arti Bapak di surga tidak ikut dong ke kuburan, ke dalam kerajaan Yesus. Oke, terserah Anda lah, suka-suka Anda. Terus Jangan terserah. Iya, Yesus yang menaklukkan maut. Oke, musuh-musuhnya. Oke, baik. Nah, terus sekarang aku baca. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah. Supaya ketika Yesus sudah mengalahkan kematian ini, Dia tidak meninggikan dirinya, Dia menaklukkan dirinya sendiri supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke. Berarti tinggal satu, tinggal Allah. Loh, Yesus sudah menaklukkan dirinya, saudaraku. Menaklukkan dirinya bukan berarti dirinya tidak ada. Sudah ditaklukkan. Dia sudah menaklukkan dirinya. Sudah tidak ada dia. Sudah tidak mengerti. Aku kasih lagi analogi sama Pak Ustadz. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita mencangkol kita dua. Tanah yang kita cangkol itu sesuhi. Berapa? Sesuhi satu rantai. Satu rantai lah. 20 kali 20 meter lah. Sekarang tanah kita cangkol kita dua. Sudah? Oke, baik. Bagi dua. Kita mencangkolnya bagi dua. Aku udah lebih dulu selesai. Udah. Tetapi kusisakan. Ku bantu Pak Ustadz mencangkol. Kenapa? Karena aku menaklukkan diriku. Bukan berarti aku nggak ada. Tetapi aku tidak mau menonjolkan diriku dari Pak Ustadz. Bukan berarti aku nggak ada. Itu namanya menaklukkan diri sendiri gitu loh. Bukan menaklukkan langsung nggak ada gitu. Coba silakan. Jadi kalau kita lihat di dalam original teksnya dikata udah lari ke original teks lagi, enggak harus. Lanjut. Haputoso itu merendahkan, meletakkan dirinya rendah di bawah.
Itu yang harus kita pahami. Haputasso dalam bahasa Yunani. Coba Anda lihat. Haputasso itu berarti dia menaklukkan, merendahkan dirinya. Yesus merendahkan. Yesus merendahkan yang lain. Setelah merendahkan yang lain, Yesus merendahkan dirinya. Iya, memang merendahkan dirinya supaya tinggal satu yang tinggi. Siapa yang tinggi? Tinggal satu supaya dia tidak lebih tinggi. Bagus. Jadi dia menaklukkan musuhnya, lalu menaklukkan dirinya sendiri. Oke? Sudahlah Pak Ustaz. supaya Allah menjadi satu, supaya Allah menjadi dia satu-satunya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu yang tertulis. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Masya Allah, syukran. Allahu Akbar. Sekalipun Rini Boti, syukran. hanya Yesus yang turun ke alam maut, dia tidak merendahkan dirinya, dia menaklukkan dirinya. Ya. Dia tidak mengatakan dia Ya, lebih tinggi. betul. Oke, Supaya dia menaklukkan dirinya. Tinggal satu. Aduh, kok tinggal satu? Tinggal Allah. Yesus sudah menaklukkan dirinya. Siapa yang belum menaklukkan diri? Kok tinggal satu? Allah menaklukkan diri, tidak Allah? Allah itu tidak bisa melakukan apa-apa di dunia. Berarti Allah tidak menaklukkan diri. Yesus menaklukkan diri. Berarti sudah antara yang satu dengan di bawah. Aduh, kok nggak ngerti abang? Udahlah bang, capek aku bang, capek. Betul ku bilang Pak Ustaz, capek. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udah istirahat. Iya, istirahat dulu. Oke, teman-teman sekalian, terakhir dari saya bang, terakhir. Agar supaya teman-teman pahami ya, apa yang dilakukan oleh saudara kita anak Batak semalam itu spontan terjadi. Jadi jangan kemudian dijadikan sebagai acuan. Beliau sudah berusaha untuk menjadi orang baik, tetapi karena suasana pada saat diskusi itu menggiring beliau kepleset mengatakan bahwa Waraka itu Namus itu adalah setan. Tolong dimaafkan. Boleh minta maaf bang? Oke, iya kawan-kawan semua. Kalau dalam perdiskusian kata-kataku itu menyakitkan kawan-kawan, itu lepas kontrol kawan-kawan. Kalau kita menonton video itu dari awal udah aku bilang, aku tidak akan menghujat sampai mati. Tidak akan menghujat aku sampai mati. Sip. Di awal itu aku bilang kan ada rekamannya. Tetapi suasana. Iya. Kalau kawan-kawan seorang pendebat, pasti kawan-kawan mengerti suasana. Minta maaf. Kalau seorang pendebat. Minta maaf. Ya, oleh karena itu kawan-kawan, kalau kata-kataku banyak yang menyakiti kawan-kawan di dalam siaran ini, saya minta maaf. Yang semalam. Ya, yang semalam, yang hari ini juga, yang kapanpun, saya minta maaf. Oke, sip. Tetapi pun demikian, bukan berarti saya lari dari tanggung jawab kawan-kawannya. Sekalipun aku sudah meminta maaf dan kawan-kawan memaafkan aku, tetapi apapun itu aku tidak akan lari dari tanggung jawab terhadap konsekuensi. Itu bukti meminta maaf. Jangan hanya meminta maaf tapi nggak mau menanggung konsekuensi gitu ya. Jadi, sip. Ya. Oke. Yang kedua, malam ini kita diskusi panjang. Kita tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, bahkan berujung kepada Yesus menaklukkan dirinya. Pak Ustadz yang tidak bisa membuktikan. Di ujung Yesus menaklukkan diri, saudaraku. Di ujung. Bukan berarti hilang. Iya, oke. Di ujung Yesus menaklukkan diri, tinggal Allah sendiri. Oke. Nah, yang ketiga, teman-teman yang ada di sini, habis ini tunggu dulu Pak Ustadz. Terakhir. Habis ini sahabat-sahabat, kita bergeser ke sahabat Bang Suma seperti biasa, kita diskusi tentang Islam, tentang Al-Qur'an, dan juga teman-teman yang mau bertanya tentang Bible. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekalian. Ya, ada yang mau dipesankan buat saya? Saudaraku? Enggak ada bang, enggak ada. Oke, jadi saya pamit undur diri. Ya, siap. Ya, makasih ya. Oke, siap. Jayalah Indonesia kita. Kita bersatu membangun negara kita menjadi negara yang maju. Oke, sip. Siap. NKRI harga mati. Sip. Ya. Semangat NKRI. malam. Oke, Kita bergeser ke sahabat Suma. Oke, thank you. Oke.